Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, selamat mempersiapkan hari Natal dan hari yang luar biasa dan istimewa bagi seluruh umat manusia, di mana Kristus datang untuk menyelamatkan semua orang. Semua orang. Kalau ada orang yang menolak, biarlah urusannya. Teman-teman, sembari kita mempersiapkan Natal dan juga mau menyambut hari yang istimewa, mari yuk kita mencerdaskan kembali para polemikus. Bagaimana jagoan mereka terus dibal-bali oleh apologetik Kristen dengan cara membongkar apa yang mereka selama ini klaim. Teman-teman, jangan skip. Mari cerdas dan tidak perlu baper. Kalau memang baper, skip saja. Karena channel ini untuk orang-orang yang mau cerdas saja, bukan yang baperan. Ini dia videonya, teman-teman. Pipo bilang, Opung Pipo ini loh, jangan. Pak Pipo menantang kau, cuma ngomong aja langsung. Pak Pipo ada di sini, kamu ditantang, kamu diskusi, bilang, naikkan dia. Udah ada kayaknya, udah naik. Udah naik. Semuanya Bro cuma siang Bro. Selamat siang. Baru ketemu kita ini bro. Baru ketemu Iya. Aku pengagum loh, aku pengagum Bang Juma loh. Terima kasih Bang Gego. Saya juga pengagum daripada Nah suaranya gini dong. Pak Tito. Kalau suara- Tito suara apa begini Pak ada Pipo? gitu Pak loh. Pipo. Bang Juma. Ya, gini bro, gini sini. Kamu masuk ke Komalku ya. Selama Iya, Gini bro. selama Gini, bro, bergabung gini. di Komalku ya. iya, makasih Iya, ada nih, ada saudari situ. Ru. Kabar Pak Pipo. Gini bro. Bentar. Iya. Saya Gimana, Pak Pipo, saya tantang Anda diskusi tentang Apa lagi? Quran dan Alkitab. Saya tantang Anda. Dengar Kalau kau? gini itu kayaknya tuh. Udah sering pun itu. Saya Udah sering. buyu juga. Saya buyu. Kamu akan dengar, kamu akan nangis Bombay saya buat. Kamu Ui. kalau kamu tahan, saat kamu Waduh, akan nangis parah ini. Bombay saya buat. Wih, ngeri kali ya Bang Ini Budi. aduh. Dengar. Pegang kupingmu supaya jangan panas, ikat pinggangmu di kursimu supaya jangan jatuh. Bang Juma Iya, ini iya. mendengar begini harus sabar Bang Juma, jadi jangan terpancing. Iya. yang terpancing. Biasanya Opung ini temanku. Udah. Itu kalau Karet. kalau asam lambungnya kambuh memang begitu biasa, asam lambung, asam urat. Kamu jangan, Apalagi dengar, telat kamu makan kan? dengar. Ya. Marah-marah dia. Marah-marah dia. Bukan nggak salah orang marah. Karet. Ambil Begini, karet dulu. Bang Juma. Temanmu Kasih di si kupingmu. Mican kan Suma sering bilang tenang aja, suami ada. Pipo. Kalau ada di bawah saya tenang aja Bang Suma. Oke bos. Saya beda Bang Juma. Bang Pipo ini memang suka ini. Udah Iya, disiapkan tukang dulu mancing. cuma karetnya disiapkan dulu 5 biji, karetnya kasih di telingamu dulu. Ini siapa? Ayo. Oh, Pak Torosoki berani juga. Ini buyu, sediakan karet dan 5 Oh, biji. Pak Torosoki berani. Bro cuma. Kalau di Komalia Pak Torosoki saya dinokir sama dia. Woi bro, woi. Aku fans sama Dengar Bang dulu. Juma. Aku fans sama Bang Juma. Iya. Training lagi. Aku ada Bang Juma. Dengan bro cuma. Iya, gimana, Saya akan sopan dengan Anda. Tetapi kalau kata-kata amburadul, maka saya akan lebih amburadul ngajar kau. Oke, Kata-kata saya. baik. Gak apa-apa. Ada. Aku begini Bang Juma, kita baik-baik aja dulu ya. Mohon Oke. karena kita baru perkenalan pertama nih di Komalku Iya, sama Pak Pipo. betul. Karena selama ini kan si Mican atau Udin selalu ngomong Bu Ruti ini istrinya Pipo. Sementara Pipo juga baru pertama ini di Komalku. Berarti kalian berdua baru kali ini. Jadi maksud saya kita enak-enak aja NKRI di harga mati. Ini Bang Juma, aku Iya, sama iya. suamiku selalu setia loh. Donor darah 2 kantong sekali 6 bulan. Jadi kami tidak tahu itu darah kami ke Islam atau ke Kristen. Yang penting harga mati Indonesia ini. Jadi jangan karena agama kita kayaknya terpecah belah gitu. Iya, Jadi jangan kalau betul. kita diskusi baik-baik aja, jangan menghujat Oke. sesembahan orang Setuju, lain. Pak. Karena Setuju. begini Bang Juma, di Quranmu juga ada ku dengar temanku ngomong, kalau ada keraguan di hatimu, bolehlah bertanya ke agama sebelumnya.
Jadi kalau memang Bang Juma mau belajar atau bertanya, boleh. Jangan kita merasa tinggi, aku gak mau belajar Ya, lagi, udah tahu. itu ngobrol, Soalnya Sir. apa yang ku ketahui belum tentu Kang Juma tahu. Apa yang Kang Juma tahu belum tentu ku ketahui. Makanya mari kita berdiskusi dengan baik-baik. Jangan sampai ada menghujat. Itu lupakan itu masalah. Benar. Udah, Apalah Nenek, itu udah. kan. Nenek, udah ada semut di bawah nenek. Ada semut di bawah itu Enggak banyak ada, semut. enggak ada. Tidak ada. Bos, bos. Akhirnya saya didukung sama Bang bos, Zuma. Ada Bang Zuma di sini. Akhirnya saya didukung sama Bang Zuma. Bos, tadi bos bilang kan suka donor darah dan itu diberikan kepada semua. Iya, Iya kan? Nggak mengenal agama kan? iya. Jadi sekarang karena Bang Suma sudah banyak koin dapatnya, Bang Suma bagi-bagilah ke kita. Astaga. Kayak Pak Pipo, kayak Pak Torosoki dong juga. Iya kayak Pak Talensa itu. Ya kan, Saya juga tujuan Bang Juma kan rutin loh. bangun Donor darah saya masjid. rutin sekali 3 bulan. Supaya bangun masjid. Nah. Nah, kau bagi-bagi juga kan, berbagiku indah, ya kan? Saya juga Gimana pernah masjid? beberapa kali juga Ya, bangun. gimana masjidnya dulu? Udah siap dibangun belum atas nama istrinya? Iya, iya. Cuma- Ya mari kita diskusi aja Bang. Cuma gimana? Masjidnya udah siap dibangun, musolanya atas nama istrinya. Diresmikan tanggal 30 ini bulan Juni insyaallah. Oh, enak ya, dapat koin bangun masjid ya. Wow, luar biasa. Lanjut. Masya Allah. Iya. Bang Juma, aku sering ke Makassar. Nanti kalau aku follow ya Bang Juma ya. Boleh. Boleh, Aku sering ke Makassar. Iya, kita ngopi-ngopi ya kan. Ya betul gitu. Jadi Terima kasih Bang Juma. Karena bilang begini Pak Buyu, kirim ke Nias sebagian koinnya karena Bang Juma ini kan dapat koin banyak itu karena berdebat dengan kita. Jadi hasilnya harus bagi dua loh Bang Juma. Jangan cuma Bang Juma doang yang Nggak makan. botoh. Sudah aku follow ya Bang Juma. Iya. Kalau Iya, masalah sebentar. debat masalah agama, koin Bang kita Suma. nggak mau menghujat agama. Ya, Bang mulai Zuma, sekarang ngopinya udah berjanji. Sebentar dulu. Jadi begini Bang Zuma. Jadi begini. Ngopinya tidak pakai sianida ya. Oke, jadi begini Bang Zuma. Bang Iya, Zuma, gimana? jadi begini. Iya, betul. Saya kan percaya sekarang bahwa Tuhan itu adalah Esa. Dan ada yang mengkonsepkan bahwa dikaitkan sama Trinitas lagi gitu kan, Tritunggal gitu kan. Itu bagaimana Bang Zuma? Maksudnya gimana? Nah, aku kan kemarin berdiskusi sama Nenek Ruth sama Kak Kiti tentang ketuhanan itu. Jadi aku bilang kita sepakat dulu bahwa Tuhan itu adalah Esa satu dan kekal dan maha kuasa gitu kan. Tapi ada yang masuk terus mengungkapkan narasi tentang sebenarnya Tritunggal gitu loh. Seperti apa itu Bang Zuma? Iya. Apa judulnya? Apa judulnya host? Apa judulnya? Ini biar ini. Jangan ngejar Apa tugas judulnya? dulu Bang Kasih Pipo judul. ini Aku kasih judul ya, Juma. mengganggu damai Juma. sejahtera aja Bang Pipo. Enggak, judulnya adalah Yesus punya kami gitu. Yesus punya kami. Bang Juma enggak ikutan ya. Iya, Pelit Juma kali. Gini aja. Juma Gini, tidak bisa Yesus, komentar gini di aja, situ, gini aja, karena Hol, gini Juma aja, tidak Hol. kenal Yesus. Gini Kecuali aja, Bang gini, Juma gini, udah ada gini, dua Bang. enggak mau Cuma menghujat dengan- Yesus, baru punya kita Bang Juma, punya kita Iya, bersama. kan Yesus Ya. tidak ada di imannya. Ngapain dia mau Yesus memberikan dengan Isa. Isa itu siapa? Yesus siapa? Iya, baik. Terima kasih ya. Jadi kalau di Islam itu di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah diterangkan begini. Bismillah. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Jadi ada sosok manusia yang diutus oleh Allah bernama Isa, anak laki-laki dari seorang wanita bernama Maryam, yang kemudian datang kepada Bani Israel mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Lalu kemudian sepeninggal beliau itu ada sekelompok Di mana orang ditulis? yang Di mana ditulis? Kau bicara Quran. Berapa Di mana tadi, Bang? ditulis itu? Apa mau buka sekalian sekarang? Baca Quranmu dulu, Kau baca Quranmu. Al-Maidah Baca Quran dan ayat- hadis. Kau bicara dari Quran. Kau bicara dari Quran dan hadis. Al-Maidah ayat 116. Ayo baca. Aku baca itu dong. Al-Maidah ayat 116. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a'anta Oke, qulta lanjut. linnas. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menuhankan dirimu? Kan gitu yang ada di dalam Al-Qur'an.
Ya. Lalu kemudian sosok Nabi ini mengatakan sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, ternyata sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel ini mengatakan bahwa dia tidak punya hak untuk mengajarkan manusia Bani Israel untuk menuhankan dirinya. Oleh karena itulah sampai hari ini memang hanya di Kristen yang kemudian menuhankan Jangan kamu ke Kristen. Paparkan tadi itu kok Biar Kristen. Pak Pipo, biar beliau dulu. Bukan, nggak bisa. Ini anak ini paparkan dulu Quran dan hadismu supaya Nah, itu lagi dipaparkan. kau hormati. Iya, tapi jangan Itu lagi dipaparkan ayat. Jangan kau singgung dulu. Biarkan Bang Zuma dulu bernarasi. Nggak perlu dibiarkan seperti anak bot saya ini. Udah diam dulu Pak Pipo, diam dulu. Nggak boleh. Nggak. kita ini Paparkan anak-anak dari Quranmu dan Quran itu. hadismu, maka Anda akan saya hormati. Paparkan hadismu dulu tentang Isa di dalam Quran di hadismu. Nanti Iya, ini saya sedang kita simpulkan. ini sedang saya jelaskan. Ini lagi Jangan kau dipaparkan, singgung dibentangkan. Kristen. Nanti kau tanya, kalau kau tanya 1000 kata. Nanti kau Tidak tanya bisa saya. karena Al-Quran nggak itu bisa. datang. Kamu Al-Quran nggak itu bisa hidup datang. tanpa Bibel. Kamu nggak bisa hidup tanpa Bibel. Bilang. Al-Quran Kamu nggak bisa hidup tanpa Bibel. Al-Quran itu datang Enggak, menjelaskan. kamu tidak bisa hidup tanpa Bibel. Jangan Al- marah-marah itu. Al-Quran itu Bukan marah datang. kau, bukan. Marah Enggak. aja. Pak Pipo. Iya pelan, Bang tapi Pipo, bukan seperti Bang itu. Pipo, Kalau diam kita dulu bahas, dengar baik-baik, saya cari kau. Kalau kau bahas tentang imanmu, Quran dan hadismu, maka Anda saya hormati. Orang muslim saya hormati, Quran Anda saya hormati. Paparkan dulu tentang Isa di Quran di hadismu. Jangan kau singgung tentang Bibel dulu. Nanti kau narasikan terakhir bisa. Maka saya katakan tadi bagaimana Yesus di Alkitab kami, di Bibel kami. Oh iya, gitu maksudnya Bang Juma. Terangkan melalui Al-Quran, nanti Pak Pipo terangkan melalui Alkitab. Di mana Iya. persamaannya Betul, dan di mana nanti perbedaannya. Iya, baik. Oke, Tunggu dulu ya Pak Pipo ya. Santai bro. Oleh karena itulah kemudian di dalam Al-Quran di ayat selanjutnya di Al-Ma'idah itu dikatakan Maqultu lahum illama amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku Isa, Nabi dan Rasul untuk Bani Israel tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku katakan kepada mereka, yaitu wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi sosok yang datang kepada Bani Israel yang membawa hikmat Injil, lahir tanpa ayah, yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, itu mengajarkan Bani Israel kemudian menyembah hanya kepada Allah, di mana Allah yang dimaksud di sini adalah Tuhannya Nabi Isa dan juga Tuhannya Bani Israel. Seperti itu. Nah, kedudukan beliau di dalam Islam, qala innama ana rasulur rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Beliau Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia yang suci, yang diceritakan kemudian terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Isa yang kami imani, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk melaksanakan Taurat, menjalankan Taurat, diantaranya melaksanakan sunat. Gitu Bang. Silakan. Ya silakan Bang Pipo. Pak Pipo ceritakan Yesus kita melalui Alkitab gitu. Diam dulu Pelan-pelan. nenek diam dulu nenek. Nenek diam dulu. Silakan Pak Pipo supaya kita juga dapat pencerahan nih dari Cantik juga kacamatanya Bu Ruth ini. Iya dong, mau biar ku kirim. Makasih. Kau ada loh. Iya. Lanjut. Yang mau nanggapi Kira siapa? yang cantik kau bilang ternyata kacaku. Sebagian juga itulah pasti. Baik bro. Tadi udah mendapatkan terima kasih kepada Anda. Saya menghormati Anda. Anda sahabat saya. Yang kamu paparkan tentang Isa di Quran di hadismu. Nanti kamu tanya saya akan paparkan Yesus itu di apa di Alkitab orang Kristen, siapa Yesus, bagaimana perjalanan hidupnya. Lalu Anda tadi paparkan, Anda saya hormati Anda, bahkan murah musik saya hormati, Quran Anda saya hormati. Saya hanya bertanya. Nanti begitu juga sebaliknya. Saya bertanya kepada Anda, Isa lahir di bawah pohon korma dan Isa membuat burung dari tanah.
Ya, Ya. ingat. Isa membuat burung dari tanah menggembuskan atau meniupkan kepada tanah yang dibentuk Isa menjadi terbang. Pertanyaannya, Siap. Isa adalah Tuhan. Ini pertanyaan, apakah seorang yang pencipta yang tidak ada menjadi ada? Apa dia sebagai Tuhan? Yang pertama. Yang kedua, burung apa yang diciptakan saat itu? Yang ketiga, sekaligus ini simpel. Apa memang Tuhan lupa menciptakan burung, maka Isa akan menciptakan burung lagi? Berarti waktu diciptakan dari awal tidak sempurna, masih ada burung yang ketinggalan yang belum diciptakan, maka burung Isa itu diciptakan melalui Isa. Dan terakhirnya, burung apa itu? Burung pipit kan, supaya saya pelihara dulu, atau burung ruak-ruak, entah burung apa namanya itu, nanti jelaskan ya. Dan berapa umur Isa sekarang? Karena Isa itu diangkat ke langit entah kemana. Berapa umur dia sekarang? Udah berapa umur dia itu? 2000 berapa itu? Udah. Iya, selalu tiap tahun diperingati ulang tahunnya Pak Vivo. Jawab dulu ya. Udah, stop Bang Vivo. Tiap tahun diperingati ulang tahunnya kok. Jadi kalau mau dihitung Enggak, silakan jelaskan dulu. Burung apa itu? Burung pipit, burung gargua, entah burung apa lah, silakan. Iya, baik. Romeo mungkin, silakan. Oke, baik. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim Good. Pak Vivo, dalam surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 10 ya. Ayat 110, maaf. Al-Maidah ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kami umat Islam bahwa nabi yang datang kepada Bani Israel itu disertai dengan mukjizat. Iz qala Allahu ya Isa bin Maryam zkuru ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika iz yadtuka bi ruhil qudus. Jadi ketika dikatakan demikian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan biizni, dengan izinku. Jadi Nabi Isa disertai dengan mukjizat, diberikan kekuatan, diberikan tanda-tanda kemudian, dan beliau Nabi Isa itu dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Allah mengatakan, engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan engkau menulis kepadamu dengan hikmat Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang kena penyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Jadi Lois ada suara nyanyi. Nenek, Pak Toro mungkin. Suara nyanyi. Mobilnya Kak Kiti. Oh iya. Kedengaran. Oke. Iya, kedengaran. Dengaran. Jadi yang ada di dalam Islam itu segala aspek, segala unsur mukjizat kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam semua atas izin Allah. Tidak ada yang dilakukan selain daripada izin Allah, karena Allah yang memberikan Ruhul Kudus kepada beliau. Terkait dengan beliau kemudian diterangkan lahir di bawah pohon kurma, itu tidak dijelaskan. Hanya saja ibunya pada saat sejenak sebelum dia dilahirkan, ibunya berada di bawah pohon kurma. Dan alhamdulillah ilmuwan Yahudi beberapa saat yang lalu menemukan adanya biji kurma yang berusia 2000 tahun yang lalu yang sekarang sedang dikembangbiakkan di Yerusalem. Itu fakta secara secara umum tadi dengar dulu. di luar Yang saya daripada tanya tadi, Al-Quran. kalau Isa menciptakan yang belum ada menjadi Allah, bukankah dia Tuhan? Yang enggak ada menjadi ada. Dia membuat dari tanah liat lalu meniupkan menjadi hidup. Menurut Anda, di Quran Anda, Isa itu Tuhan atau tidak? Masih adakah Tuhan yang lain? Berarti Tuhan dua, pencipta dengan Isa. Bagaimana menurut Anda, menalar Anda? Yang belum ada menjadi ada, ditiupkan, maka dia hidup menjadi burung. Kalau burungnya nanti urusan Anda lah, itu burung apapun itu. Iya. Bagaimana Anda menerima itu? Yang enggak ada menjadi ada. Hanya Tuhan yang bisa menjadikan enggak ada menjadi ada. Baik, Coba tadi jelaskan bagi saya. Seizin Allah katakan. Seizin Allah Anda katakan itu. Kalau saya berpikir begini, kalau itu seizin Allah,
berarti Ya. Isa itu Tuhan. Tidak akan mungkin diberikan Tuhan menciptakan, enggak ada menjadi ada. Dengarkan, enggak ada menjadi ada. Hanya Tuhan yang menciptakan, tidak ada menjadi ada. Kalau yang ada lalu dibuat itu menjadi sesuatu, itu bisa diciptakan, bahannya ada. Dan sekarang Isa meniupkan menjadi ada. Apa bukan Tuhan dia, atau memang ada lagi Tuhan yang lain? Silakan. Oke, baik. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan, saudara saya Pak Pipo. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, biizni, dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung dengan seizinku. Kan ada diucapkan situ, dengan seizinku. Jadi Nabi Isa Menurut Anda izin apa yang kira-kira diperoleh Isa? Izin apa? Coba. beliau kemudian dari tanah liat membentuk burung, lalu dengan izin Allah burung itu bisa hidup. Itu jelas. Contohnya izin apa yang Anda? Dari Isa menerima izin itu, kira-kira apa izinnya? Dia diizinkan dia izin itu kira-kira apa Yang bentuk ngasih izin izin. itu? tidak dijelaskan Yang seperti ngasih apa izin yang Pak siapa? Pipo mau. Begini bro. Kalau ada izin, bagi siapapun diberi izin, berarti kekuasaan dari yang memberikan izin pasti ada. Karena di Alkitab, nanti saya jelaskan, Tuhan membuat Adam dari tanah, lalu menghembuskan napas, lalu dia hidup. Isa membuat burung dari tanah, meniupkan napas, lalu dia hidup. Izin Ya. apa yang diberikan kepada Isa menjadi bisa menghidupkan burung? Jangankan burung, Pak Pipo, orang yang sudah mati pun dibangkitkan, dikeluarkan kemudian dari tanah, lalu dengan Kalau izin sudah mati, Allah. udah ada yang mati lalu dihidupkan, itu lain versi lagi. Yang enggak ada menjadi ada. Iya, tanah liat dibentuk oleh Iya. Nabi Isa alaihissalam. Iya. Lalu kemudian dengan izin Allah, Allah mengizinkan beliau Izin apa kemudian kira-kira bro? Izin apa yang diberikan dia mengizinkan kepada beliau untuk Iya, izin itu kira-kira apa? Izin dari Tuhan. Apa kira-kira izinnya? izinnya Kekuasaan ke, tabiatnya ke, kesederhanaan ke, kesempurnaan. Apa izinnya? izinnya Kan itu maksudnya kayaknya Bang Juma, izin dari siapa gitu. izin Apa dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo. Ya, kan sudah dikatakan di sana Halo, bahwasanya Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Baik, kalau begitu Anda katakan berarti Allah berfirman, izin firman diberikan Tuhan kepada Isa. Begitu? Allah berkata kepada Nabi Isa dengarkan. Makanya pakai kuping kau dengar. Izin apa yang diberikan Tuhan kepada Isa? Saya bertanya. Izin firman diberikan Tuhan kepada Isa. untuk membentuk tanah liat berupa burung, lalu hidup, ditiupkan, Izin lalu itu hidup. izin apa? Izin firman dari Tuhan kepada Isa, Izin lalu dia untuk menghidupkan. menghidupkan. Izin Izin apa? untuk Izin apa? menghidupkan. Isinya Izin apa dia? dongeng. Itu Izin apokrif. apa? Izin untuk apa? menghidupkan. Thomas. Izin untuk menghidupkan kemudian. Iya, izin apa berbentuk firman ke, izin kekuasaan ke, izin apa? Masa diberikan izin kamu katakan nggak tahu ngerti? Mungkin maksudnya Pelan-pelan, izin pelan-pelan. mencipta atau izin mengadakan sesuatu yang tidak ada atau menjadi ada makhluk hidup. Coba Itu perjelas maksudnya. Bang. Atau itu, atau Iya. izin seperti itu? Ya, Ini ya. sudah kan sudah jelas saya bacakan tadi ayat. Kan dari mana? Hingga izin apa yang diberikan Tuhan kepada Isa? Wa istakhluqu minat dini kahayati tayri bi isni. Jangan nangis Bombay kau, jangan nangis Bombay. Tenang aja pikiranmu. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi isni. Baca lagi ayatnya Juma. Dan Izin ingat- apa? Izin dan- apa? Weh, izin Itu. apa? Weh, Baca lagi Juma Al-Maidah itu. Jangan emosi. Baca lagi Jangan emosi, iya. Al-Maidah itu. Jangan melakukan 110 itu. kalian. izin apa yang diberikan Tuhan kepada Isa? Izin kewenangan menciptakan ke, izin tabiat ke, izin apa? Izin. Gimana kamu ini? Coba, saya bertanya aja. Apa Coba kasih saya Baca referensi lagi. izin apa yang Anda Baca inginkan di lagi. situ. Coba izin apa?
surat Maryam Saya itu bertanya kepada Anda. Iya, itu iya, kan maksudnya. bukan dan hadis Anda. Coba Anda Jangan kembalikan kepada saya. Anda kasih saya pilihan, coba supaya izin apa yang Jumanya Anda mau. mengerti ayat itu Nah, dulu. Baca bukan lagi saya Juma. kasih kau pilih. Kenapa saya kasih kamu dengan iman dan kehidupan? Iya, Paparkan dulu. saya sudah paparkan. Saya Iqbal. Saya Iya. sudah paparkan. Izin apa? Izin Nabi apa? Izin apa? Isa Izin alaihi berbicara. salam Iya, kemudian izinnya apa? diberi izin untuk membentuk. Oke, izin apa? Astagfirullahaladzim. Yang diberikan izin itu izin apa? Izin kekuasaan ke, izin ketuhanan ke, Kan sudah izin dikasih. kesempurnaan ke. Ingatlah nikmatku kepadamu wahai Nabi Isa dan kepada ibumu sewaktu aku. Apa itu Zuma? Izin Baca apa, lagi. weh? Surat Maryam 1:10. Izin apa? Baca lagi. Jangan berantem. Mute dulu. Biar tahu tentang Al-Quran. Ya, biar kalian pertontonkan, ya, biar ditonton kita lebih banyak anak Indonesia ya. Baik, Iya, kita kamu dewasa enggak? Dengan dewasa kau berpikir dewasa, jangan anak seperti anak Ya, kecil. Dengarkan biar saya, kamu orang-orang katakan yang izin. menilai, Dengar, ya. diam kau dulu, diam. Dengarkan. Izin apa yang diberikan Tuhan kepada Isa? Kalau Anda katakan izin kekuasaan ke, izin dari tabiat ke, izin kesempurnaan, izin nggak ada dosa ke, izin apa? Karena begini saya katakan kepada Anda. Adam diciptakan melalui tanah, dibentuk tanah, lalu dihembuskan napas menjadi Adam, manusia. Sekarang Isa membuat burung. Izin apa yang diberikan Tuhan Anda kepada Isa, maka dia bisa menghidupkan burung itu. Burung apa, burung pipit, burung apa, Anda nggak bisa jawab nanti kalau burungnya. Oke, lebih jelasnya lagi, berarti Tuhan lupa menciptakan burung, gak sempurna maka diciptakan burung lagi. Kan begitu? Ya, Jelaskan dulu, izin apa, izin apa, izin apa, izin apa, coba jelaskan. Dalam sekarang Udah pertanyaan Bang Pipo Sudah, Pak Kalau Pipo? nggak mau kondusif, nanti diturunin aja. Silakan. Sudah Pak Pipo. Jadi Ya, silakan. Al-Quran ini menjelaskan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam Skuru ni'mati alaika wa ala walidatika is ayyadatuka biruhil kudus. Jadi Nabi Isa dikuatkan dengan Roh Kudus. Jadi kalau dia kemudian dikasih izin oleh Allah untuk membentuk dari tanah berupa burung dengan seizin Allah, kemudian ditiupnya lalu menjadi seekor burung dengan seizin Allah, apa yang Anda permasalahkan? Izin dari Roh Kudus. Bang Ingat, Pipo, Anda tapi Bang Pipo, berarti tunggu dulu. Tunggu. Berdasarkan penjelasan dari surat Al-Maidah 110 yang dibentangkan oleh Pak Juma tadi, berarti Isa Al-Masih dia adalah dari Rohullah, Roh Kudus. Iya, Berarti betul. dia dari omnipresent, dari yang maha segalanya, diberikan otoritas itu dan kekuasaan itu kepada Isa Al-Masih. Iya, Apa demikian Pak Bang Juma? Iya, jadi ada manusia biasa Oh yang iya, Anda. Berarti kalau ini katakan iya, berarti Isa itu Tuhan. tidak ada di dalam konsep Islam Bukan, seperti kalau sudah diberikan Kami- sesuatu kepada dia dari Roh kami Kudus, bukan berarti kami Tuhan. bukan ini kami bukan orang gila yang menuhankan manusia yang diberi itu kuasa faktanya, gitu. kenapa nggak bisa kau jawab itu? Saya sudah menjawab. Isa itu dari Isa Roh diberi Allah, kekuatan. Roh itu. Isa diberi Kalau Roh Isa itu Kudus. dari Roh Allah, Isa berarti itu Tuhan. manusia. Tuhan. Tadi sebelumnya Isa Bang Juma, manusia biasa, diberi kekuatan, diberi Roh Kudus, kenapa dia jadi Tuhan? Tapi Bang Juma, tadi Bang Juma sebelumnya juga sudah menjelaskan kok siapa itu Isa. Isa itu adalah yang menyembah dua Tuhan selain Allah. Itu berdasarkan Al-Maidah 116 sudah dijelasin Bang Juma tadi. Yang awal tadi. Ya, Nabi Isa itu manusia, kan Anda bertanya tentang perspektif Islam. Di Islam, Ya, betul. Nabi Isa itu manusia, diberi kekuatan, diberi Roh Kudus sehingga dia bisa melakukan mukjizat. Jadi tidak ada unsur ketuhanan di situ. Loh, orang yang diberi kekuatan dan mukjizat, diberi Roh Kudus, kemudian dia mampu melakukan atas izin Allah, masa dia jadi Allah? Masa dia jadi Tuhan? Ini logika Anda di mana, teman-teman? Ada enggak logika kamu cuma nggak paham kamu? Ada enggak nabi-nabi Nah, yang lain? Apakah Tertulis sudah sampai bahwa giliran seperti- saya yang bertanya tentang Yesus? Enggak, kamu nggak paham apakah ada nabi-nabi yang lain yang sama seperti Isa? Ya, Kalimatullah. kekuasaan dan otoritasnya, betul.
Iya, silakan Iya. tunjukkan sama saya Iya. kalau memang kamu menyelamatkan dari Satu-satunya nabi-nabi, kemudian tunjukkan mana nabi nabi-nabi yang lain, yang diberi termasuk kekuatan Nabi dengan Roh Muhammad, Kudus, ya, membangkitkan kemudian orang yang mati seizin Allah hanya Nabi Makanya Isa. tadi gua suruh Tapi berubah, tidak ya, menjatuhkan kembali surat Al-Maidah, tidak Al-Maidah menjatuhkan itu posisi 1:10. dia menjadi Tuhan. Supaya kamu paham, Dia manusia, dilahirkan Kalau manusia. memang tidak Kok bisa ada jadi Tuhan? nabi-nabi yang lain, Itu hanya ada di kalau ajaran Tuhan paganisme. atau tidak, kira-kira. Nah, sekarang apa memang begini? sekarang giliran saya bertanya, boleh ya? Ya, tenang kau nanti Boleh ya? Giliran saya boleh ya? Karena Oke. saya Diam kau dulu, ntar lagi, Oke, ntar lagi, oke. ntar lagi, dengar, Oke, Pak dengar, Pipo, Diam dulu, Pak diam Pipo, dulu. Diam dulu. Iya. giliran saya bertanya. Belum. Satu-satu Ya, dulu. satu. Belum giliran saya. Saya yang tanya bertanya. Bang Juma yang Saya boleh bertanya. Baik. Saya Biar turunin Pak kalau Camat sama Pak Pipo nanti ganti sama Pak Buyun jawab. nanti Baik. saya turunin kalau nggak kondusif. Iya. Silakan sekarang udah Oke. dijawab tadi Bang Zuma. Terima dan tidak Oke. terima terserah dari Iya. ini. Sekarang Bang Jangan Zuma nanti silakan. Iya, harus betul, betul. digiring ya, harus Oke. sesuai dengan Alkitab. Baik, jawab baik. aja. Pak Pipo, tolong tunjukkan kepada saya perbuatan Yesus yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel, di mana kekuatan itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari Tuhan yang mengutus dirinya. Silakan. Loh, pasti sumbernya Silakan, Bapak Bang dong. Pipo, silakan dijawab. Itu Dah, tentu kamu nggak diam. itu. Rati, kamu diam. Saya Pasti nggak tanya Bapak. sama kamu. Nah, Rati, kamu coba diam. kalau Pak Muhammad Pipo dulu, Pak Pipo suruh dulu. makan 7 kurma tapi kena Rati, racun. Rati Mana diam. Allahmu? Rati Jangan diam. ada dulu debat, tunggu dulu Rati, nanti. kamu diam. Pak Pipo dulu, Pak dulu, Pipo. baru Pak Buyu, baru Pak Pak Camat. Pipo, tolong tunjukkan satu kuasa Yesus yang berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari Tuhan yang mengutus dirinya. Silakan. Baik. Bapak mengutus Dengar baik. firman. Rati, kuping dipasang. Ruti, Rati, pasang kuping. Saya jawab kok. Jangan ada Rati, sakit kamu ya. diam, Rati, kamu diam. Oh, Pak ngapain? Pipo, silakan. Kok mau hatu-hak sama saya? Ilmumu nggak ada, belum layak Ilmumu berhadapan yang dengan nggak saya. ada. Silakan, Salah Pak kabur-kaburan Pipo. dulu sama saya. Pak Pipo, silakan. Pak Pipo. Lanjut camat. Lanjut camat. Tuhanmu itu di Al-Qasas Pak Pipo. 30 jadi batu. Bisa Pak Pipo, jawab. kenapa Pak Pipo? Al-Qasas 30, Allah Saya itu tanya jadi pohon. kepada Pak Pipo. Tadi di sini ingat ya. Kalau kita kami itu Rati, ingat. Tadi di sini katanya dialog santun. Menginginkan saya santun. Iya, Allahmu itu katanya. jadi Kamu pohon. diam. Kamu diam. Allahmu itu jadi pohon. Kamu Al-Qasas diam. 30. Kamu diam. Makanya Kamu diam. Pak Muktazila itu diam. memahami Kamu apa? diam. Bahwa Kamu saya diam dulu. kalam itu makhluk. Kamu diam Nah, dulu. Allah Ini itu sempat giliran dipercaya saya. oleh Musa menjadi pohon. Kamu diam dulu. Bisa nggak kamu diam? Kau khawatir Bisa sama nggak? orang yang paham. Kamu bisa diam Saya akan nggak? cari orang-orang Kristen yang nggak ngerti Islam. Kamu bisa diam nggak? Ini pertanyaan saya. Sabar dulu ya. Oke. Aku kasih 3 menit Pak Pipo duluan menjawab. Iya, silakan. Baru Pak Buyu 3 menit, baru nanti Pak Camat 3 menit. Sesuai Alkitab ya. Ya, Nanti silakan. kita bertanya Apa lagi. kuasa yang dimiliki Yesus yang berasal dari dirinya sendiri sampai dia dituhankan? Silakan. Antara Bapa yang sumber dengan Yesus. Dia Itu. dulu mau kiamat Jadi dia dulu, mau mengarahkan belum kepada kiamat. Triteos, teman-teman. Harus Tante tahu. Ranti diam dulu, napa Tante Ranti? Enggak, Diam Anda nggak dulu. bisa tipu-tipu. Saya Loh, tuh tahu. pertanyaan saya, apa ada tipuan di situ? Nah, Apa yang kuasa masih yang dimiliki Allah, ada Yesus Batu Hajar yang Aswad berasal menghapus dosa, dari dirinya ada sendiri Muhammad. Nah, yang itulah menyebabkan dia Triteosmu. dituhankan? Kan tadi Nabi Oh, Isa itu alaihissalam penyembah Muhammad. sudah. Bahkan Allah surat 33 Ini ayat kenapa 56 ini si berdoa Rati ini? kepada Muhammad. Allah aja Rati. nyembah Muhammad kok. Tunggu dulu Bang Juma. Kalau Pak Camat sudah mulai, biar kuitin waktunya ini dari. Enggak, dia bahas Iya. apa itu? Ini pertanyaan saya kan. Silakan Bang. Iya, saya kan tadi ditantangnya sama Pipo. Ini kenapa? Kenapa ini orang ini? Kenapa orang ini? Pada Bapak itu gimana Ini ceritanya? kenapa orang ini? Firman itu Kenapa? yang keluar dari Bapak. Mute dulu. Loh kok jadi saya yang di-mute? Kiamat diam dulu. Iya. Coba konsepnya gimana? Ini kiamat ini kiamat siapa ini? Dengar dulu ya, ini di angka 7 sampai nanti di angka 60 Camat berhenti untuk menjawab. Loh, Tidak loh. apa-apa Bang Juma. Ini saya dengan Pak Pipo atau si Rati?
Pak Pipo, Pak nenek, Pak Pipo tadi nantang katanya mau blender apa segala macam. Kok jadi sembunyi dia? Pipo, sama saya. Pipo, Kau aja kabur-kaburan, pantesan kau nggak berani masuk ke room Kristen. Room Kristen udah Pipo. kujangan Jangan teriak-teriak Bang Juma. Malu kita mana di kota. Pipo? Kau Pipo cari-cari yang lain. Aku di sini. Pipo mana? Kau nggak ada ilmunya, Kipli. Ya udah kenapa? Kalau nggak ada ilmunya kenapa? Bacaanmu aja masih bacaan dongeng. Banyak ngomong pula kau. Udah saya kasih sama. Oh, gini. Al-Buruj Saya kasih ayat sama 4 sampai 8 itu bukti dari Quranmu, itu kitab dongeng. Bisa-bisanya di situ Abdullah bin Ad-Samir itu menyembah Yesus. Turunin aja. Diam kau kiamat. Dengar. Saya kasih waktu saya sama Bro Kiamat. Silakan Bro Kiamat, silakan. Udah, Bro. Saya kasih Udah waktu saya kumil kepada dulu dia. Bang Silakan. Juma, udah kumil. Ya, Jawab. jadi begini ya. Jadi kalau misalkan memahami Alkitab, dia mengatakan mana Yesus itu mengeluarkan kekuatan dari dirinya sendiri. Nah, ini kan memutuskan antara Bapa dengan Sang Firman. Dia ketika pertanyaannya aja udah salah, ngapain dijawab? Nah, sedangkan kalau kita balikin sendiri, makanya gini, saya nggak jawab itu. Kenapa? Karena Bapa itu sumber. Kenapa dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu utusan, baca ayat 5-nya, yang mana dia memiliki kemuliaan sebelum dunia itu diciptakan. Kemuliaan apa? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Kenapa bukan pada mulanya adalah Allah? Ya karena nggak mungkin firman itu ada setelah sesembahan itu ada. Makanya kemuliaan itu yang dimiliki. Makanya di dalam Yesaya 55 ayat 11, firman itu yang keluar dari Allah. Allah yang Esa ini adalah yang sumber ini. Sehingga Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 42, aku yang datang dan keluar dari Allah. Kenapa? Karena Mazmur 2 ayat 7, firman itu yang dikandung. Jadi ketika Allah bingung, misalkan di dalam surah 6 ayat 101, bagaimana mungkin aku mempunyai anak kalau aku tidak mempunyai istri? Itu bukti dari Allah yang memang tidak maha tahu. Kenapa? Karena makna dari anak Allah itu adalah firman yang dikandung itu, roh itu yang dikandung yang keluar. Yohanes 15 ayat 26. Gitu. Nah, kalau sekarang ditanya, Muhammad itu kan kekasih Allah, ya. Allah nggak bisa punya anak kalau tidak punya istri. Kenapa? Karena kekasihnya adalah Muhammad. Jadi ketika Anda mengatakan, oh, mana Yesus memiliki kekuatan di luar dari dirinya sendiri. Nih, saya kasih tahu. Batu Hajar Aswad itu dipercaya oleh umat Islam menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa siapa? Allah. Tetapi Muslim mempercayai bahwasanya di luar Allah yang adalah makhluk ini, yang adalah batu, itu memiliki kuasa. Yang mana batu Hajar Aswad ini adalah batu dari pagan Quraisy. Saya bisa menunjukkan banyak data tentang itu. Nah, sehingga siapa yang menyembah batu Anda penyembah berhala. Karena apa? Karena itu adalah tradisi dari pagan Quraisy. Lalu di dalam surah Al-Qasas ayat 30, Musa sempat percaya bahwasanya Allah mengeluarkan suara dari pohon. Jadi ketika dikatakan di dalam surah 112 ayat 3, yang mana Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, bahkan Allah dikatakan tidak serupa dengan apapun, maka jelas bahwasanya Allah yang dipercaya Musa menjadi pohon, itulah yang dipercaya oleh Musa. Jadi Allah bisa menjadi pohon. Tetapi mana bukti dari kemahakuasaan Allah? Apakah Allah pernah membangkitkan orang yang mati? Nggak pernah. Bahkan diajarkan Muhammad sunnahnya untuk memakan 7 kurma, tapi nyatanya apa? Muhammad itu matinya kena racun. Inilah bukti dari ketidakmahakuasaan Allah. Lalu apa pertanyaannya? Mana bukti kemahakuasaan Allah? Bukti kemahakuasaan Allah ketika menurunkan ayat-ayat yang memuaskan hawa nafsu Muhammad. Misalkan surah 33 ayat 37, ketika Muhammad menyenangi anak menantunya sendiri yang adalah Zainab, yang saat itu adalah istri dari Zaid. Disitulah Allah menurunkan ayat bahwa engkau boleh mengambil anak menantumu itu. Begitu juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 50 sampai 51, engkau boleh menangguhkan siapapun yang kau kehendaki, baik itu istri yang telah engkau ceraikan, wanita-wanita yang menyerahkan dirimu. Bahkan dikatakan itu apa? Privilege untuk Muhammad. Jadi wanita yang menyerahkan diri yang adalah zaman sekarang adalah pelacur, itu justru dikatakan orang mukmin di dalam ayat yang ke-50. Lalu di surah 66 ayat 1, bahwasanya Muhammad asbabun nuzulnya, Muhammad dipergoki oleh Hafsah.
yang adalah istrinya, yang saat itu Muhammad sedang bersenggama dengan pembantunya sendiri, dengan budaknya sendiri, yaitu Maria Kipti. Lalu diturunkan apa? Engkau jangan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Nah, inilah kemakuasaannya Allah. Kenapa? Karena di dalam Asyura ayat 51, wahyu itu ditaruh di dalam hati Muhammad. Sehingga apa yang dimau Muhammad, selangkangan Muhammad, itulah yang dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak memiliki istri. Sehingga kepuasan selangkangan itu dibuktikan dengan Muhammad yang tukang kawin. Oke, silakan. Waktunya habis. Sudah. Assalamualaikum kiamat. Silakan Bang. Giliran saya ya. Silakan. Oke, baik. Ada waktunya. Ini dari Oke. Ada Nur baik. Alim, ada Nur Alim, Giliran- boy. Nur, apa kabar Nur? Giliran Masih saya, tetap giliran dulu, saya. Islam. Oke. Udah diam. Jadi teman-teman sekalian, kita mendengarkan saudara Rapi menjelaskan tentang Islam gitu ya. Seakan-akan dia itu paham Tapi Al-Quran. penjelasannya itu benar loh, Nur. Berdasarkan dalil-dalil Quran yang sahih. Orang yang bisa menjelaskan Al-Quran adalah orang yang punya kapasitas disiplin ilmu tentang Al-Quran. Nah, itu dia Jadi- kiamat itu. Jawab tahu- itu, tahu coba Al-Quran Anda itu. bantah. Jadi kalau Anda bercerita Coba tentang kamu Al-Quran ya bantah silakan dikit. aja. Bang Malik, Bang Juma dulu, Bang Juma. Anda mau membahas, Anda mau Jangan mengatakan Islam seperti ini, Rasulullah seperti ini, silakan aja Anda mengatakan Berdasarkan dalil itu. Dah? Ada dalilnya. Kenapa ini? Itu dari Quranmu sendiri, dari tafsirmu sendiri, kok bisa mau Iya, membantah? itu. Oh, ini Jadi mau marah-marah, menyesatkan umat Nur. kau. Saya tidak membantah, Anda. Saya tidak membantah. Memang Ya, Quran saya tidak itu membantah. tahu. 3 menit dulu Bang Juma. Nenek, bro. mute si Khalifah itu, mute sama Saya tidak membantah saudara. Ya. Ntar dulu, nanti ada waktu ya kali Ya. Malik ya. Bentar. Bagi saya, kamu Ada adalah 3 menit ya. Silakan Bang Bagi Juma. saya, Rati itu anak TK yang baca buku kedokteran lalu buka praktek. Tidak penting saya menanggapi itu, ya paham. Nah, sekarang pertanyaan saya Tahu orang nggak sederhana. berpendidikan, pura-pura mau jadi ustadz yang ngaco, bro. Saya tidak Makanya pernah kau jawab mengaku aja. Ustaz. Saya tidak pernah mengaku Ustaz. Makanya Nur, kau dulu jawab kali, aja. kali. Bisa nggak? Aku tidak pernah ngaku Coba Ustaz. kita jawab aja. Coba. Ada peringatan. Ada peringatan. Oke ya. Bagaimana ini? Nah, Turunin. Ya, silakan Bang Juma. jadi kalau Anda kemudian ditanyai, adakah kekuatan yang dimiliki Yesus yang berasal dari dirinya sendiri? Anda berlata-lata menjelaskan kesana kemari, malah larinya ke Islam gitu ya. Sementara Anda coba ngaca, yang Anda tuhankan adalah manusia bernama Yesus. Yang akibat daripada pertuhanan ini kemudian Anda menduakan Tuhannya Yesus. Anda menuhankan karena Yesus memiliki mukjizat, bisa membangkitkan orang mati dan seterusnya. Tapi ternyata apa yang dilakoni oleh Yesus itu bukan dari dirinya sendiri. Hanya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Muncul Kristen belakangan ketika diajarkan oleh penulis dari orang Farisi dan ahli kitab, kalian justru mendudukkan orang yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya ini menjadi Tuhan. Sementara di dalam Al-Quran jelas mengatakan dia diberi izin untuk melakukan apapun. Dan sayangnya di dalam kitab saudara, Yesus juga mengatakan dengan izin Allah. Di dalam Lukas dan Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan Yohanes 5 nomor 36, bahkan Yohanes 17 nomor 4, itu sangat jelas dikatakan dia diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Bahkan dia mengakui, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dia bukan Tuhan, tapi Anda menuhankan. Kemudian di dalam kitab saudara sendiri dijelaskan bahwasanya Yesus itu nyata adalah manusia, di mana dia berasal dari Maria. Maria adalah manusia, melahirkan manusia. Unsur ketuhanannya saya minta, apakah ada kekuatan, mujizat, tanda-tanda yang berasal dari diri Yesus itu sendiri? Ternyata saudara tidak mampu menunjukkan itu. Faktanya berarti Anda mempertuhankan ciptaan Tuhan. Kemana perginya orang yang menuhankan ciptaan Tuhan? Ya ke neraka. Apa pembuktiannya dari Yesus? Baca Matius 7. Bagaimana Yesus kemudian mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Lenyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Anda mengatakan kemuliaan Yesus. Baca Yohanes 1 nomor 14. Ternyata kemuliaan yang dimiliki Yesus adalah kemuliaan yang diberikan oleh Tuhannya. Jadi kemuliaannya, jasadnya, kuasanya, mujizatnya, semua itu berasal dari Tuhannya. Jadi tidak ada unsur ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus. Kalau Anda sibuk mencari kelemahan dalam agama Islam, Islam justru mengajarkan bahwa Nabi Isa adalah Nabi yang diberi kekuatan, mujizat dan tanda-tanda. Apa yang keliru di sana? Sedangkan agama Anda menemukan diri Anda menuhankan manusia yang sama sekali tidak ada unsur keilahian pada dirinya, melainkan hanya sebagai utusan Tuhan. Jadi sesalah apapun Islam di hadapan saudara, Jangan lama-lama. Nanti lupa. Aku dulu yang jawab, bos yang jawab ya. Aku dulu yang jawab. silakan. Juma, bisa aku yang jawab ya. Aku jawab ya bahwa siapa itu Yesus ya.
Ya. Nenek, bentar dulu Nenek. 30 detik lagi silakan Bang Suma. Iya, oh gitu, bagus, thank you, Bang. Bukannya udah pasti yang Udah. ke-9. Udah. Belum pengen itu. Udah. Nenek diam. Udah. Holi sampai telepon. Bang Suma dulu, Kak Ruth. Mana posisinya? Masih ada 30 detik. Oke. Oke, terima kasih ya saudara ya. Jadi jelas tidak ada satupun aspek yang bisa saudara-saudara utamanya Rati di sini untuk merendahkan agama Islam dan menaikkan agama saudara. Kenapa? Agama saudara terciduk menuhankan anak manusia dan ternyata itu tidak ada unsur keilahian, tak ada unsur kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi sehina apapun menurut Anda Islam itu, Anda ibarat orang yang menegur orang yang sedang menggunakan pakaian yang kotor, sementara Anda pada saat yang sama mandi di bawah lumpur. Gajah di pelupuk mata Anda tidak lihat, tapi kuman di seberang lautan Anda lihat. Itulah Anda. Oke, udah pas silakan. waktunya, udah pas. Oke, Aku yang jawab dulu. siapa yang mau menangkap Pas dulu. ini? Siapa yang mau Pas menangkap dulu ini? yang jawab sebentar cuma siapa Yesus kami. Aku bisa menjawab. Sebentar, aku dulu. sebentar. Silakan. Siapa yang mau nanggapin ini? Siapa yang mau nanggapin? Yang atau Bang Buyu atau Bang Vivo? Aku dulu. Saya dulu. Nenek, Kak Kiti itu udah dekat Kak Kiti. Udah jangan ngobrol Nenek. Kak Kiti Lu udah bilang ketika kalau udah nyampe ya. Ya, silakan Bang Buyu. Silakan. Oke, sebenarnya teman-teman, Bang Juma ini tidak mengerti dan tidak paham. Ya, kenapa saya katakan dia tidak mengerti, tidak paham? Sudah dikatakan di kitab sucinya, kalau kamu masih ragu-ragu tentang kitab sucimu, tanyakanlah sebelum kitab sucimu. Apa itu? Taurat, Zabur, dan Injil. Mana buktinya? Tidak ada di Al-Quran. Nah, sekarang saya menjawab dengan narasi yang disampaikan. Kuasa kemuliaan Yesus memberikan kekuatan. Mari kita buka di dalam Kolose 1 ayat 11. Demikian sabda Tuhan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, di sini si Juma tidak mengerti ini salah satu kekuatan seorang Kristen yang mengikuti Yesus, karena Yesus telah memberikan kekuatan kepada kami. Salah satu keunikan dalam ajaran kekristenan adalah ikut. Ketika mengikut Yesus dituntut, ya, harus memiliki kekuatan dan tanggung jawab segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, baik itu dalam duka cita, kemarahan, rasa sakit, kekecewaan ataupun hal-hal yang lain menyebabkan kita kehilangan ketekunan dan kesabaran. Dalam kasus Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tekun adalah keras hati dalam pekerjaan, atau bisa juga diartikan sungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, sekarang cuma kalau kamu harus sungguh-sungguh mencari kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki. Sudah jelas tadi di dalam ayat surat Maryam 101, kamu tidak memahami di situ bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah, ya, roh Allah. Nah, sekarang kalau kita membaca di dalam surat 4171 dikatakan di situ Isa itu dikenal sebagai roh Allah yang berasal dari Allah. Nah, sekarang bantah pertanyaan saya, kalau memang sama-sama dengan Isa dengan nabi-nabi yang lain, tunjukkan mana nabi-nabi yang lain yang mengatakan Muhammad atau Musa itu adalah kalimat Allah dan roh Allah. Kalau tidak, berarti Isa itu adalah Allah. Silakan. Makasih Bang Holi. Oke, silakan. Oke, Pak. aku Silakan, tambahin ya. Bang Kiamat. Bang Kiamat 1 menit. Ya, jadi begini, tadi Kipli itu mau memelintir Matius 7, padahal di ayat 15-nya apa? Di situ dikatakan untuk nabi palsu. Siapa nabi palsu? Nabi palsu itu yang mengajarkan surga lendir, surga memecah perawan. Contoh, di dalam surah 56 ayat 35 sampai 36, ya, di dalam Al-Waqiah. Di situ dikatakan bahwasanya di surganya Islam akan memecah perawan bidadari. Yesus mengatakan apa di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30? Kalau di surga itu ada kawin mengawin, maka itu adalah ajaran setan, adalah ajaran iblis. Nah, ternyata di Islam, ya, umat Islam dikatakan di dalam hadis Muslim 5035, setiap umat Islam itu disertai oleh iblis. Bahkan iblisnya Muhammad dikatakan masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau ditanya apa agama iblis? Islam. Jadi jelas itu dalilnya. Nah, Anda kan nggak bisa bantah dari tadi. Lalu, ya, di dalam paham Islam sini, di dalam surah 15 ayat 39, Allah adalah penyesat iblis. Di dalam surah 6 ayat 39, Allah penyesat manusia. Bagaimana mungkin ada suatu ajaran yang mempercayai bahwa Tuhannya itu adalah penyesat? Jadi Allah itu siapa? Bos-bosan iblis. Lalu di dalam kekristenan, ya, dikatakan di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan apa? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sedangkan di Islam apa? Di dalam Tirmizi 1862 bahwasanya umat Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal: bohong kepada sesama, bohong kepada saat peperangan, sama bohong untuk mendamaikan. Nah, lalu di dalam surat 3 ayat 54, Allah adalah pembalas tipu daya.
Tetapi konyolnya di dalam surah 4 ayat 142 ada Tuhan yang bisa kena tipu. Oke, udah. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipu dayanya. Oke, Nah, sudah, jadi coba Anda jelaskan bagaimana konsep dari ketuhanan Allah. Kenapa? Ya, cukup, Karena cukup. justru ketika dijelaskan seperti ini, Allah itu bukan Tuhan, Kiplik. Apalagi Anda sandingkan Isa itu bukan Yesus. Bagaimana mungkin ajaran Allah itu adalah ajaran yang menyimpang dari perkataan Tuhan Yesus? Oke, Itu cukup, silakan. cukup. Silakan Bang Suma. Silakan. Oke ya, jadi sampai sesi ini belum ada kemampuan dari Rati dan juga Torosoki untuk membantah atau mengunggulkan Yesus dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran masih menjelaskan dengan akurat bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel diberi kekuatan membangkitkan orang mati, bahkan tanah liat jadi hidup dengan izin Allah. Dan itu belum bisa dikalahkan oleh Rati, sehebat apapun hujatannya terhadap Islam tanpa pengetahuan. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya Kristen diberi kekuatan dari Yesus. Ini kata pendeta Torosoki. Sementara Yesus sendiri tidak punya kekuatan dari dirinya sendiri. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menggelikan bagi saya. Kalau dikatakan Isa kalimat dan Isa adalah roh Allah, faktanya kami umat Islam tidak menuhankan Isa. Karena dikatakan dia sebagai kalimah karena dia datang atas perintah Allah. Dia hamil, Maryam hamil karena perintah itu adalah kalimah. Kemudian dia menjadi manusia karena pada dirinya itu adalah roh Allah. Roh Allah artinya roh dari Allah, bukan Allah itu sendiri. Sebab pencipta langit dan bumi ini bukan roh. Roh itu makhluk. Hanya orang yang tidak memahami tentang konsep roh, yang menyembah roh-roh, agama politeisme, menyembah roh-roh. Lalu kemudian, sehebat apapun Nabi Isa, kami tidak pernah mau menggantikan Allah sebagai ganti daripada tidak bisa menggantikan Allah dengan Isa, karena Isa itu sehebat apapun tetap aja manusia. Dan itu dibuktikan di kitab saudara. Pertanyaan yang sangat simpel yang seharusnya menjadikan Anda menang dari semua aspek. Apa kekuatan yang berasal dari dirinya Yesus sendiri? Apa yang Anda katakan? Tidak ada. Semua berasal dari Bapa. Udah selesai, Anda kalah di situ. Terjun di sana Anda ini. Lalu kemudian Anda berbicara mengenai nabi palsu di dalam Matius 7. Bung, nabi palsu itu datang dari ahli Taurat, datang dari orang Farisi, berada di tengah-tengah murid Yesus. Lalu kemudian dari buahnya Anda kenal dia menurut Yesus. Apa buahnya itu? Menyebut Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Itu buah dari nabi palsu itu. Baca satu perikop. Jadi jangan Anda salto-salto hanya karena Anda mencoba untuk menistakan Islam, tapi Anda gajah di mata Anda nggak lihat. Ya, itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika Anda berbicara mengenai Islam, berbicara mengenai hadis, berbicara mengenai Al-Quran, umat Islam hanya tertawa. Kenapa? Anda belum pantas membahas Al-Quran, membacanya pun tidak bisa. Jadi narasi apapun yang Anda sampaikan, ya itu berada di belakang kuping saya. Tidak rasional. Mana mungkin Anda bisa menjelaskan Al-Quran kepada orang yang bisa baca Quran? Anda nggak bisa. Jadi percuma. Percuma Anda mau sampai robek mulut sampai kuping pun percuma. Umat Islam tidak percaya. Karena umat Islam itu ilmunya bersanad. Harus dari kiai, dari santri, habis santri menjelaskan kepada murid yang lain. Ini Anda baca Quran aja nggak bisa kok bisa menjelaskan Quran. Dan yang Anda jelaskan itu bukan Al-Quran, hanya terjemahan yang Anda ambil dari link-link. Al-Quran Islam tidak seperti itu cara belajarnya. Jadi saudara saya di sini, saya masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kalian untuk menjelaskan kepada saya apakah ada kekuatan yang berasal dari diri Yesus. Kalau tidak ada kekuatan yang berasal dari diri Yesus, mohon tinggalkan manusia yang Anda tuhankan itu. Karena di belakang Yesus ada Tuhan yang membackingi dia, yaitu pencipta langit dan bumi. Yesus bukan Tuhan. Silakan. Silakan. Oke, aku jawab ya. Aku dulu ya. Ya, silakan. Aku dulu. Nah, ketuhanan Yesus itu Kang Juma bisa aku terangkannya. Makanya di sini Tuhan Yesus itu dari Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan itu cuma namanya Yesus, tapi karena belum lahir waktu itu Yesus, namanya disebutlah Elohim atau Yod-Heh-Vav-He. Kalau kita ke Timur Tengah, nggak boleh kita langsung ngomong itu karena bilang nama itu nggak bisa sembarang. Cuma di sana kalau kita pergi ke Timur Tengah, dibilanglah namanya Elohim. Elohim menciptakan langit dan bumi ya. Dari hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan, berhenti pada hari ke-7. Di hari ke-6 itu penciptanya manusia cuma. Makanya dibilang begini, marilah kita ciptakan, itu Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita ciptakan manusia sesuai dengan gambar kita. Itu yang ngomong cuma Allah Bapa itu atau Elohim itu atau Yod-Heh-Vav-He itu. Oke. Itu pada hari dulu sebentar aku. Diciptakanlah sesuai dengan rupanya. Karena itu ada satu udah diciptakan hari ke-6 manusia, kepada manusia lah diserahkan semua isinya ini. Karena cuman manusia ciptaan Allah yang punya pikiran ya, cuma setelah diciptakan ada perintah Tuhan kepada Adam. Hai Adam, satu doang perintahnya, jangan makan buah yang di tengah ini.
Tapi si Adam ini melanggar cuma di situ Yesus atau Yotapa itu atau Elohim itu udah menyatakan marahnya kalau kamu makan ini, kamu mati. Itulah hukumannya cuma setelah itu terjadilah dosa itu menjauhkan jarak kita, jarak manusia dengan penciptanya cuma. Terus karena entar dulu. Karena udah banyak dosa manusia melalui perbuatan keturunan Abara itu si Nuh udah datang ya teman. Oke, sudah nenek Tunggu dulu, kiti belakang juga. Udah kaki Entar dulu cuma udah deket kaki udah. Belum. Terus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini cuma karena udah begitu banyak dosa, dia turun menjadi manusia. Melalui roh di kandungan Bunda Maria. Karena itu Yesus berkata, aku dari atas dan kembali ke atas cuma. Jadi kalau kau ragukan ketuhanan Yesus itu Tuhan, salah kamu cuma. Karena dia itu badannya bukan terbuat dari debu tanah, kembali ke debu tanah kayak kamu dengan nabi-nabimu. Bahwa kami ini, Tuhan kami itu asli dari atas kembali ke atas. Makanya dia mati dan bangkit pada hari ketiga, naik lagi ke surga. Habis sudah katanya misi-misinya. Dan akan ada roh penghibur bagimu. Itulah Roh Kudus yang sekarang. Jadi jangan kau ragukan Tuhan Yesus itu. Dialah pencipta langit dan bumi ini cuma. Dia penyelamat dan dia roh penghibur. Udah nenek, kaki itulah ketuhanan kami. Kaki itu udah deket itu, kaki itu udah diam. Udah. Ya. Oke, aku jawab ya. Siapa yang mau jawab nih? Saya. Siapa? Bang Bobo dulu. Mana kitinya Holy Mana Kiti? Siapa yang mau dulu? Si kiti udah di mana? Mana jumanya? Mana Ustaz jumanya? Waduh, Hanya dapat koin di atas tidak bertanggung. Tidak bertanggung jawab dengan kata dia. Hanya cari koin itu tidak bertanggung jawab dan tidak konsisten. Mana dia? Dia kabur dah, teman-teman, jangan nanti ada yang bilang kalian kumpulin dia. Jangan jawab dengan pertanyaan kita, langsung turun. Naikin Bang Zuma Karena lagi. dia udah turun, 77 teman-teman semuanya. Buyu turun dulu ya, tetap semangat. Sekali Yesus Kristus, tetap Yesus Kristus. Yes. Buyu juga ada pelayanan. Oke, thank you. Kabur ya ampun, dapat koin Dia banyak. turun, hanya cari koin, udah dapat 4 kan langsung turun kabur. Hanya menghujatkan Kristen dia. Jangan dinaikkan di rumah Kristen lagi. Dia tidak bertanggung jawab dengan kitabnya. Oke, thank you. Salam. Ya, Halo. shalom. Naikin lagi. Ala si Juma kabur. Ya sebenarnya aku tertarik untuk satu hak sih, jadi biar fokus Tarik lagi Bang Zuma di dengan narasi. Enggak boleh dia enggak ada no. Ada. Makanya kalau jawab Yesus siapa itu ketuhanan Yesus bisa ku jawab walaupun di tengah kota ini enggak ada malunya saya. Iya, betul nenek. Sekarang Bang Zuma itu masih di bawah itu. Ayo naikin dia. Enggak ada nih. Mana Juma? Ayo undang mana ada. Ada di bawah. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan Soalnya video ada dari dia. awal hingga akhir. Soalnya Bang Kipo, Apa Bang respon Kiamat, teman-teman terhadap Bang video Bobo, barusan? Bang Superman Berikan Limbat dan dan tuliskan Bang di Dion belum kolom ngomong komentar. gitu loh, belum ditanggapin. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau saja ada banyak orang Udah, yang respon baik, udah, terbuka respon, udah, matanya, respon baik, udah, maka respon baik. mereka akan Sebelum melihat kasih fakta yang kebenaran Tapi kali Padahal ini ini dia yang cuma yang kabur sesuai ya. Di mana-mana dengan dia sejarah. diklik ya ribut. Kalau kali Yang ini mana di rumah saya kebenaran itulah dia yang yang kabur ya mengeluarkan teman-teman. manusia Jangan dari ada dosa. nanti bilang kuklik. Bukan Dianya aja pas aku atas dasar menerangkan. klaim. Oh, alah baru ini baru pemanasan ini tadi lah, pemanasan. Sesuai Kita undang yang lagi yuk pernah teman-temannya. terjadi. Si Amin. Di mana Oke, kisah Ya, sejarah jadi gini loh, dia kan kisah mengatakan, oh kiamat bagaimana gak ada. Tuhan sangat mengasihi manusia dengan cara menyelamatkannya dengan mengutus, memberikan putranya yang tunggal datang ke dunia. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun terjadi perdiskusian lintas agama, itu ruang debat, itu ruang diskusi. Artinya apa? Biarkan berdiskusi dengan caranya, dengan literatur yang dipertunjukkan dalam dialog itu. Teman-teman, satu tanggung jawab bagi kita bukan untuk selalu memberi hak jawab kita kepada mereka yang selalu mempertanyakan, bahkan membahas iman kekristenan setiap hari di channel mereka. Dan kali ini teman-teman, gurunda yang mereka jagokan, ya, gurunda yang mereka jagokan sudah berulang-ulang kali dibersihkan dari cara berpikirnya yang sembarangan, diluruskan, tetapi sebenarnya dia tidak mau mendengar hal itu. Bahkan dalam video barusan, apologetik Kristen berani mengorek atau membuka fakta dari kitab suci mereka.
supaya mereka juga tahu berpikir, supaya mereka selama ini yang selalu doyan membahas Alkitab, mereka juga mendapatkan perbandingan ilmu, supaya kiranya mereka mempunyai waktu untuk membahas dan mengupas tuntas bagaimana keimanan mereka, daripada sibuk membahas kekristenan kan, lalu aman-aman saja tidak ada lapor begitu ya. Oke. Dia tidak bisa menjawab apapun, dia merasa paling pintar, tapi akhirnya teman-teman selalu terbungkam. Kalau saja Muslim sadar, para pengikutnya sadar, sudah sejak lama mereka akan memikirkan ulang keimanannya begitu. Jadi kalau kita melihat teman-teman, bukan dia lagi yang menjadi objek pelayanan kita. Kita hanya menjawab dari kebutaan dia, tetapi yang mau kita harapkan adalah ada banyak orang yang pikirannya dicerdaskan melalui diskusi bersama gurunda tersebut. Jadi bukan dia, ya kalau dia mah sudah memang terkenal sembarangan begitu, buta begitu ya. Orang kalau mendengar dia bisa panas begitu ya. Tapi para pendengar kita atau orang muslim lain yang perlu kita cerdaskan, sehingga mereka suatu saat nanti dengan sadar, dengan mata terbuka, mempertanyakan keimanan mereka. Lalu disitulah akan Tuhan pimpin supaya mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat satu-satunya, yaitu Kristus. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, inilah berita sesungguhnya. Bagaimana kita sebagai orang percaya diberi ruang untuk memberi hak jawab kita dan juga memberitakan Injil yang menyelamatkan. Tidak ada kesukaan terbesar sepanjang zaman atau sepanjang sejarah selain daripada orang berdosa yang hilang harapan, orang yang binasa karena dosa, kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang ditentukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mari cerdas, kita doakan supaya ada banyak orang yang menerima kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan. Sebab di dalam kebenaran pasti mengalahkan kegelapan. Kristus kebenaran itu, dia jalan satu-satunya menuju Allah yang esa. Dia satu-satunya. Jangan kepanasan teman-teman, mari cerdas. Semoga kita terus mendapatkan kebenaran yang sejati, karena dalam Kristus kita temukan itu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.